Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya tentang menentukan nilai trigonometri dengan menggunakan kuadran. Sebab pada pembahasan ini kita akan menggunakan kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3 maupun kuadran 4 untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, untuk membantu kalian mencari video sebelumnya, saya akan cantumkan di deskripsi video ini agar kalian mudah mencari materi tentang kuadran tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke pembahasan persamaan trigonometri dasar. Nah, misalkan kalian diberikan sebuah persamaan yaitu sin X sama dengan 1/2. Kalian diminta untuk menentukan nilai X. Nah, kira-kira menurut kalian nilai X yang memenuhi itu berapa untuk sin X sama dengan 1/2? Pasti dengan mudah kalian akan menebak bahwa X yang memenuhi itu sama dengan 30 derajat. Kenapa? Karena sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Nah, ini mungkin masih sangat mudah. Tetapi akan muncul pertanyaan, apakah X sama dengan 30 derajat itu adalah satu-satunya solusi untuk sin X sama dengan 1/2? Nah, ternyata tidak. Jadi, pada materi kuadran, jika sin bernilai positif, maka nilai yang memenuhi itu tidak hanya pada kuadran 1 saja, tetapi juga pada kuadran 2. Nah, sekedar informasi ya bahwa kuadran 1 itu terletak antara 0 sampai 90 derajat dan semua nilai trigonometri bernilai positif. Kemudian untuk kuadran 2 itu antara 90 derajat sampai 180 derajat dan hanya sin yang bernilai positif, otomatis tan dan cos itu bernilai negatif. Dan untuk kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat itu hanya tan yang positif, otomatis sin dan cos bernilai negatif. Dan untuk kuadran 4 antara 270 derajat sampai 360 derajat. Dan itu hanya cos yang positif, berarti sin dan tan bernilai negatif. Nah, kita kembali ke permasalahan awal. Karena sin X sama dengan 1/2, jadi sin ini bernilai positif, maka yang memenuhi itu tidak hanya pada kuadran 1, tetapi juga pada kuadran 2. Berarti nilai X lain yang memenuhi adalah pada kuadran 2. Nah, untuk kuadran 2 rumusnya adalah 180 kurang X, di mana X ini adalah sudut pada kuadran 1. Nah, tadi kan sudah kita peroleh ya, X-nya 30 derajat pada kuadran 1. Jadi untuk kuadran 2 yang memenuhi adalah 180 derajat dikurang 30 derajat. Jadi X yang memenuhi yang lain adalah X sama dengan 150 derajat. Jadi kita punya dua penyelesaian yaitu X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat. Dan tidak hanya itu juga. Jadi ini juga berlaku untuk sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Jadi masih ada yang memenuhi yang lain ya selain kedua ini, yaitu untuk sudut lebih dari 360 derajat. Nah, karena satu putaran itu sama dengan 360 derajat, berarti untuk yang lebih dari 360 derajat itu kita sebut keputaran selanjutnya atau periode selanjutnya. Jadi untuk X yang memenuhi kita bisa tuliskan seperti ini. X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat dan X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, K ini maksudnya apa? K ini adalah menunjukkan putaran selanjutnya. Jika lebih dari satu putaran, maka kita masukkan K-nya sama dengan 1. Jika K lebih dari 2 putaran, kita masukkan juga K-nya sama dengan 2 dan seterusnya. Oke, kita coba untuk permasalahan yang lain ya. Nah, kita misalkan lagi sin X sama dengan negatif 1/2. Nah, untuk sin X sama dengan negatif 1/2, kira-kira nilai X yang memenuhi itu berapa? Nah, pertama kita harus cari dulu ya sudut pada kuadran 1 yang bernilai 1/2. Nah, untuk sin X sama dengan 1/2, maka sudut pada kuadran 1 yang memenuhi itu adalah X sama dengan 30 derajat. Kemudian kita cek yang bernilai negatif untuk sin itu pada kuadran berapa saja. Nah, yang bernilai negatif itu terletak pada kuadran 3 dan kuadran 4.
yaitu eh, antara 180 dan 270 dan antara 270 dan 360 derajat. Jadi kuadran 1 dan kuadran 2 itu bernilai positif. Yang bernilai negatif kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kita cari untuk kuadran 3 sudut yang memenuhi itu berapa? Rumusnya adalah 180 ditambah X, berarti 180 derajat ditambah 30 derajat, berarti X sama dengan 210 derajat. Kemudian untuk kuadran 4, rumusnya adalah 360 derajat dikurang 30 derajat. Jadi X yang memenuhi adalah 330 derajat. Nah, kenapa kita tambah K? Ini hanya sebagai penanda ya, bahwa ini juga berlaku untuk periode selanjutnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Tentukan nilai X yang memenuhi jika cos X sama dengan 1/2 dan X itu antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, jika cos X sama dengan 1/2, sebagaimana yang kita tahu bahwa jika cos bernilai positif, maka yang memenuhi itu adalah pada kuadran 1, jelas ya, kuadran 1 dan juga pada kuadran 4. Karena cosnya bernilai positif, kuadran 1 dan kuadran 4. Berarti kita cari terlebih dahulu untuk kuadran 1 karena cos X sama dengan 1/2 jelas bahwa yang memenuhi itu adalah X sama dengan 60 derajat. Tetap kita tambahkan K kali 360 derajat sebagai penanda periode selanjutnya. Kemudian untuk kuadran 4, rumusnya adalah 360 derajat dikurang 60 derajat, yaitu sudut pada kuadran 1 tadi ya. Lalu tambah K kali 360 derajat. Jadi X yang memenuhi adalah 300 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, karena di soal sudah ditentukan bahwa sudutnya itu hanya berada pada 0 derajat sampai 360 derajat saja, berarti ini tidak lebih dari satu putaran ya. Berarti kita anggap saja K-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan K-nya sama dengan 0. Jadi X yang memenuhi itu adalah 60 derajat dan 30 derajat. Jadi kita tulis nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 60 derajat dan 300 derajat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi jika sin X sama dengan negatif 1/2 akar 3, 0 derajat kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, karena sin X itu bernilai negatif, maka seperti sebelumnya kita harus cari terlebih dahulu sin yang bernilai positif 1/2 akar 3. Nah, untuk sin X sama dengan 1/2 akar 3 yang memenuhi jelas X sama dengan 60 derajat. Karena sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Lalu kita cari, sin yang bernilai negatif itu berada pada kuadran berapa? Nah, yang bernilai negatif untuk sin itu berada pada kuadran 3 dan kuadran 4. Berarti kita cari yang pertama untuk kuadran 3, rumusnya adalah 180 ditambah 60. 60 ini dari ini ya, dari kuadran 1. Ditambah periodenya. Oke, jadi X yang memenuhi adalah 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian nilai sin yang negatif lagi yang lain ada pada kuadran 4, rumusnya adalah 360 derajat kurang 60 derajat. Jika kita kurangkan berarti X sama dengan 300 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, karena di soal juga sudah ditentukan bahwa periodenya itu tidak lebih dari satu putaran ya, hanya sampai 360 derajat saja. Berarti sama seperti sebelumnya, kita anggap K-nya sama dengan 0. Jadi kita dapat nilai X yang memenuhi adalah 240 derajat dan 300 derajat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Tentukan nilai X yang memenuhi jika akar 3 tan X kurang 1 sama dengan 0, 0 derajat kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, karena akar 3 tan X kurang 1 sama dengan 0, berarti bisa kita tuliskan akar 3 tan X itu sama dengan 1. Negatif satunya kita pindahkan ke ruas kanan. Otomatis tan X sama dengan 1 dibagi dengan akar 3. Jika kita rasionalkan 1/3 itu berarti hasilnya adalah 1/3 akar 3. Nah, untuk tan yang bernilai positif,
kita ingat kembali bahwa untuk tan yang bernilai positif itu jelas pertama ada pada kuadran 1 dan juga ada pada kuadran 3. Nah, untuk pada kuadran 1, tan yang bernilai sepertiga akar 3 itu berapa sih sebenarnya? Nah, untuk pada kuadran 1 yang memenuhi adalah X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian untuk kuadran 3, nah rumusnya adalah 180 tambah X ya, berarti 180 derajat ditambah 30 derajat, lalu ditambah K kali 360 derajat. Berarti X yang memenuhi adalah 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, karena ini tidak lebih dari satu putaran sama seperti sebelumnya, berarti K yang memenuhi itu adalah K sama dengan 0. Berarti nilai X yang memenuhi adalah 30 derajat dan 210 derajat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan nilai X yang memenuhi sin 2X sama dengan 1/2, 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, karena sinusnya di sini bernilai positif 1/2, berarti sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk sin yang bernilai positif itu berada pada kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, jadi kita tuliskan untuk kuadran 1 berarti 2X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kenapa 2X di sini? Sesuai dengan sudut sinnya ya, yaitu sin 2X. Nah, karena kita ingin mencari nilai X, berarti untuk kasus ini kedua ruas kita bagi 2. Jadi kita peroleh persamaan X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, karena di sini sudutnya adalah 2X dan ini berdampak pada periodenya yang tadinya 360 derajat, sekarang periodenya menjadi 180 derajat. Oke, selanjutnya ya, untuk kuadran 3, maksud saya untuk kuadran 2, sesuai rumusnya 180 derajat dikurang 30 derajat, berarti 2X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, karena di sini sudutnya adalah 2X, kedua ruas kita bagi dengan 2, jadi kita peroleh X sama dengan 75 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jadi, pertama kita masukkan ya, untuk K sama dengan 0. Jadi, untuk K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 15 derajat dan 75 derajat. Kemudian selanjutnya karena periodenya tadi berkurang ya, dari 360 ke 180 derajat, maka di sini kita bisa masukkan kembali K-nya sama dengan 1. Nah, untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X sama dengan 190 derajat dan 250 derajat. 255 derajat. Nah, dari mana 195 ini? Jadi kita masukkan ya, K-nya sama dengan 1 untuk yang pertama ini. Jika 1 kali 180 derajat, itu 180 derajat ditambah 15 derajat, itu hasilnya adalah 195 derajat. Kemudian untuk persamaan yang kedua, jika kita masukkan K-nya sama dengan 1, 1 kali 180 derajat ditambah 75 derajat, itu hasilnya adalah 255 derajat. Jika kita masukkan K-nya sama dengan 2, maka itu sudah lebih dari 360 derajat. Jadi, kita hentikan sampai K sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh berarti untuk X yang memenuhi itu ada 4, yaitu X sama dengan 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, dan 255 derajat. Oke, demikian pembahasan kita untuk video part 1 pada persamaan trigonometri pada pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika kalian suka pada video kali ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.